Halo Sobim, bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk belajar matematika bersama kawanan Apis? Pada video kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel subpembelajaran 5, penyelesaian SPLDV menggunakan metode campuran. Kompetensi dasarnya masih sama ya seperti video-video sebelumnya. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode campuran. Oke, sebelum kita memasuki materi, perhatikanlah petunjuk belajar ini ya. Pertama, kuatkanlah niatmu untuk belajar. Katakanlah pada dirimu, aku mau belajar, aku pasti bisa. Buatlah itu seperti mantra yang akan menghipnotismu agar materi yang akan kita pelajari hari ini bisa kita pahami. Selanjutnya, silakan berdoa terlebih dahulu ya, agar Tuhan memberikan kita kemudahan. Jangan lupa saksikan video ini sampai akhir, karena Apis akan memandu kalian dalam menyelesaikan beberapa bagian dari tugas-tugas di LKS. Jika menurut kalian ada hal penting yang Apis katakan, atau ada hal yang ingin kalian tanyakan kepada guru kalian, silahkan tulis di bagian My Notes ya. Lalu, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas atau latihan-latihan yang ada pada LKS untuk melatih pemahaman kalian. Seperti yang kita tahu, himpunan penyelesaian SPLDV dapat kita peroleh dengan menggunakan beberapa metode. Pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Pada video kali ini, kita akan membahas metode campuran atau gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Saatnya belajar! 3, 2, 1. Di video kali ini, Apis akan menjelaskan bagian ayo perhatikan dan cermati. Nah, di sini Apis menggunakan permasalahan yang sama seperti video sebelumnya, agar Sobim dapat mudah membedakannya. Walaupun permasalahannya sama, Sobim baca dulu ya soalnya. Setelah kalian membaca soalnya, ayo kita selesaikan. Seperti video sebelumnya, untuk penyelesaian soal ini, yang pertama kita tuliskan adalah bagian yang diketahui. Pada bagian diketahui ini, kita tuliskan informasi yang kita peroleh dari soal. Di kalimat pertama, kita tahu bahwa ada Rifan dan Kairos. Pada kalimat kedua, kita tahu bahwa Rifan membeli 3 risolis dan 2 lontong. Maka kita tuliskan pada tabel kolom Rifan banyak risolisnya 3 dan banyak lontongnya 2. Rifan membayar sebesar Rp10.500. Maka pada tabel kita tuliskan Rp10.500. Lalu pada kalimat selanjutnya ada Kairos yang membeli 2 risolis dan 1 lontong. Maka kita tulis pada tabel di kolom Kairos banyak risolisnya 2 dan banyak lontongnya 1. Ia membayar Rp6.500. Maka kita tuliskan juga di tabel Rp6.500. Kalimat selanjutnya kita tahu bahwa Jimmy bertanya kepada mereka harga 1 risolis dan harga 1 lontong tersebut. Namun saat membelinya Rifan dan Kairos tidak menanyakan harganya tersebut. Jadi harga 1 risolis dan harga 1 lontong ini yang akan kita tulis pada bagian ditanya. Langkah selanjutnya yaitu kita jawab. Pada bagian jawab ini yang pertama harus kita lakukan adalah memisalkan. Yang dimisalkan adalah sesuatu yang akan kita cari nilainya, yaitu harga 1 risolis dan harga 1 lontong. Pada video ini kita misalkan X itu untuk harga 1 risolis dan Y itu untuk harga 1 lontong. Setelah itu kita buat model matematikanya. Nah, untuk model matematika yang pertama, pada bagian Rifan membeli 3 risolis, maka harganya 3 dikali X. Lalu Rifan membeli 2 lontong, maka harganya 2 kali Y. Pada bagian Kairos membeli 2 risolis, maka harganya 2 kali X. Dan Kairos membeli 1 lontong, maka harganya 1 kali Y. Sehingga diperoleh model matematikanya 3X ditambah 2Y sama dengan 10.500 dan 2X ditambah Y sama dengan 6.500. Dalam metode campuran yang pertama kali kita lakukan adalah langkah-langkah metode eliminasi untuk mencari salah satu nilai variabelnya.
Dalam video ini, variabel yang pertama yang akan kita cari nilainya adalah variabel X dengan menggunakan metode eliminasi. Karena yang akan kita cari adalah nilai dari variabel X, maka yang akan kita hilangkan atau eliminasi adalah variabel Y. Oke, dapat kita lihat di sini koefisien pada variabel Y di dua persamaan tersebut berbeda, maka kita harus samakan dengan cara kali silang. Koefisien variabel Y di persamaan 1 yaitu 2, kita kalikan ke persamaan kedua, lalu koefisien variabel Y di persamaan kedua itu 1, maka kita kalikan ke persamaan ke-1. Sekarang kita mulai kalikan, kita mulai di persamaan ke-1 dulu. Kita kalikan satu persatu ya, 3x dikali 1 itu 3x, lalu 2y dikali 1 itu 2y sehingga menjadi ditambah 2y sama dengan 10.500 dikali 1 itu 10.500. Oke, lanjut ke persamaan kedua. 2x dikali 2 itu 4x, lalu y dikali 2 itu 2y sehingga ditambah 2y sama dengan 6.500 dikali 2 yaitu 13.000. Nah, sekarang kita lihat tanda variabel Y dari dua persamaan tersebut sama, yaitu sama-sama positif. Maka operasi hitung yang akan kita gunakan adalah pengurangan. Nah, sekarang kita tinggal operasikan. 3x dikurang 4x itu hasilnya negatif x, lalu 2y dikurang 2y itu habis, dan 10.500 dikurang 13.000 adalah negatif 2.500. Nah, di sini yang kita dapat adalah negatif X, sedangkan yang akan kita cari adalah positif X. Maka kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh negatif X dikali negatif 1 itu hasilnya menjadi X sama dengan negatif 2.500 dikali negatif 1 itu hasilnya 2.500. Nah, setelah kita memperoleh nilai variabel X, selanjutnya kita mencari nilai variabel Y dengan menggunakan metode substitusi. Caranya kita pilih salah satu persamaan yang ada di model matematika. Pada video ini, Apis memilih persamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah Y sama dengan 6.500. Selanjutnya kita tinggal ganti variabel X dengan nilai X yang sudah kita peroleh, yaitu 2.500. Maka kita dapat tuliskan 2 dikali 2.500 ditambah Y sama dengan 6.500. 2 dikali 2.500 yaitu 5.000 ditambah Y sama dengan 6.500. Karena yang akan kita cari adalah nilai variabel Y saja, sedangkan di sebelah kiri 5.000 ditambah Y, maka kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 5.000. Atau kita kurangi kedua ruas dengan 5.000. Maka menjadi Y sama dengan 6.500 dikurang 5.000. Sehingga diperoleh nilai variabel Y-nya adalah 1.500 yang didapat dari 6.500 dikurang 5.000. Oke, sekarang kita sudah dapat nih nilai variabel X dan nilai variabel Y-nya. Maka kita dapat tuliskan pada himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya dapat ditulis HP sama dengan 2.500, 1.500. Karena X-nya 2.500 dan Y-nya 1.500. Nah, terakhir kita simpulkan. Karena X-nya tadi adalah harga satu risolis dan Y-nya harga satu lentong, maka dapat disimpulkan jadi harga satu risolis adalah Rp2.500 dan harga satu lontong adalah Rp1.500. Apis, bagaimana cara memilih variabel yang harus dieliminasi terlebih dahulu? Kamu bisa perhatikan koefisien dari setiap variabelnya. Pilihlah variabel yang memiliki koefisien terkecil agar mudah mengalihkannya. Setelah itu, lakukanlah langkah-langkah metode eliminasi. Lalu Apis, bagaimana cara memilih persamaan yang akan kita gunakan di metode substitusinya? Caranya, kalian perhatikan kedua persamaan di awal, lalu pilih persamaan yang bentuknya paling sederhana. Setelah itu, kalian lakukan langkah-langkah metode substitusi. Oh, seperti itu.
Terima kasih banyak, Apis. Sama-sama. Nah, tadi Apis sudah menjelaskan contohnya. Sekarang giliran Sobim untuk mencoba. Coba Sobim kerjakan bagian ayo kerjakan ya. Tenang, Apis akan memberikan arahan untuk kalian. Jadi perhatikan baik-baik ya. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kalian melakukan langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode campuran, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Pertama, baca soalnya dengan teliti. Lalu, tuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, untuk menuliskan yang diketahui, kalian perhatikan kalimat per kalimat ya. Setelah itu, tuliskan apa yang ditanyakan atau apa yang dicari dari soal tersebut. Lalu, kalian misalkan apa yang ditanyakan dengan menggunakan variabel. Setelah memisalkan, kalian tinggal buat model matematikanya atau membuat persamaan linear dua variabelnya dari informasi yang kalian dapatkan. Nah, setelah itu kalian tinggal lanjut deh ke langkah-langkah penyelesaian SPLDV menggunakan metode campuran. Wah, luar biasa. Subim sudah bertahan sampai detik ini. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih pada diri sendiri ya. Oke, sudah waktunya Apis untuk undur diri. Terima kasih banyak sudah mau belajar matematika bersama Apis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.